Perkenalkan, nama saya Hatta Pandiabumi, saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi fisika dengan judul sumber energi. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sumber energi. Sumber energi sendiri itu merupakan segala sesuatu yang dimana saat dilakukan itu akan menghasilkan energi. Yang dimana di sini sumber energi itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama sumber energi terbarukan dan yang kedua sumber energi tidak terbarukan. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan itu sendiri merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dalam waktu yang relatif singkat. Sumber energi itu biasanya berasal dari alam dan juga mereka lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber energi tidak terbarukan. Sedangkan untuk sumber energi tidak terbarukan, mereka sebenarnya itu juga berasal dari alam, akan tetapi untuk menciptakan ulang sumber energi tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, bahkan hingga sampai jutaan tahun. Dan juga sumber energi tidak terbarukan ini mereka cenderung tidak ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi yang dapat diperbarui. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis sumber energi terbarukan. Yang pertama ada sumber energi cahaya matahari. Dari namanya kita sudah mengetahui bahwasannya sumber energi ini berasal dari cahaya serta panas matahari, yang dimana sumber energi ini biasanya sering digunakan pada pembangkit listrik tenaga surya, yang dimana pembangkit listrik ini menggunakan media seperti panel surya untuk mengubah panas serta cahaya matahari menjadi sebuah energi listrik yang akan digunakan pada masyarakat. Sumber energi cahaya matahari ini sendiri mereka memiliki beberapa kelebihan, yaitu di mana mereka ini tersedia dalam jumlah banyak, di mana sejak pagi sampai sore panas matahari itu biasanya melimpah, dan juga mereka lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Akan tetapi ada pun juga kekurangan dari sumber energi ini, yaitu yang pertama, biaya pemasangan sumber energi ini relatif mahal pada awalnya sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pemasangan pembangkit listrik. Dan yang kedua, sumber energi cahaya matahari ini tidak dapat diandalkan karena cuaca dan juga suhu di tiap daerah yang berbeda-beda. Lanjut lagi yang kedua, yaitu energi panas bumi. Dari namanya kita dapat mengetahui bahwasannya energi ini juga berasal dari inti bumi, yang dimana biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Di sini energi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu mereka ini ramah lingkungan dan juga tersedia dalam jumlah yang besar. Akan tetapi ada pun juga beberapa kekurangan yang jadi pertimbangan pada sumber energi ini, yaitu yang pertama, sumber energi ini biaya modal untuk pemasangan pembangkit listrik itu relatif tinggi, dan yang kedua, pembangkit listrik ini hanya dapat dibuat pada daerah-daerah tertentu sehingga tidak dapat mencakup masyarakat secara luas. Setelah itu kita lanjut yang ketiga, yaitu sumber energi air atau hidroelektrik. Sumber energi air atau hidroelektrik ini sendiri berasal dari sungai-sungai maupun bendungan dengan debit air yang tinggi dan juga arusnya yang deras. Setelah itu biasanya sumber energi air ini sendiri digunakan pada pembangkit listrik tenaga air, yang dimana pembangkit listrik ini menggunakan media seperti turbin untuk menghasilkan listrik. Adapun juga beberapa kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air itu, yaitu mereka dapat menghasilkan daya listrik yang relatif cukup besar dan juga mereka ramah lingkungan dan menghasilkan emisi yang rendah. Lalu ada pun juga beberapa kekurangan dari sumber energi ini, yaitu pembangkit listrik tenaga air ini mereka dapat merusak ekosistem lokal seperti sungai, tergantung dari musim dan curah hujan yang terjadi pada sekitar area tempat pembangkit listrik tersebut. Oke, kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu jenis-jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi itu sendiri berasal dari endapan fosil organisme makhluk hidup yang sudah tertimbun di tanah selama jutaan tahun. Nah, di sini minyak bumi itu sendiri biasa dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak seperti bensin, aftur, dan juga bahan baku pupuk. Dan biasanya di kehidupan kita, minyak bumi ini sendiri digunakan pada industri petrokimia dan juga industri kendaraan bermotor. Ada pun juga beberapa kelebihan dari minyak bumi ini sendiri, yaitu yang pertama,
mereka budaya di bawah. Yang kedua, minyak bumi ini harga cenderung murah. Dan yang ketiga, dapat menghasilkan daya yang cukup besar. Akan tetapi, ada pun juga kekurangan dari minyak bumi ini sendiri, yaitu yang pertama, minyak bumi ini sendiri menghasilkan polusi yang besar. Dan yang kedua, minyak bumi yang tercecer di laut itu dapat menghancurkan serta mengganggu ekosistem yang ada di laut. Setelah itu kita lanjut lagi ke yang kedua, yaitu batu bara. Batu bara itu sendiri berasal dari tumbuhan yang dari zaman purba. Mereka tertimbun di dalam tanah serta ditekan dengan suhu yang tinggi sehingga menjadi padat dan jadilah batu bara. Pemanfaatan batu bara di kehidupan kita itu biasa digunakan pada industri semen dan juga industri baja, dan batu bara juga dapat digunakan untuk pembuatan aspal. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari sumber energi batu bara, yaitu yang pertama, harga batu bara itu terbilang murah. Yang kedua, batu bara itu sendiri merupakan hal sumber energi yang dapat menghasilkan energi yang cukup besar di zaman sekarang. Akan tetapi ada pun juga kekurangan dari batu bara ini sendiri, yaitu pertama, mereka menghasilkan polusi yang cukup besar, dan juga yang kedua, ketersediaan batu bara yang langka dan tiap tahun makin menipis itu dapat berdampak serius pada kehidupan manusia ke masa depannya nanti. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada pun juga namanya gas hidrokarbon. Gas hidrokarbon ini sendiri itu merupakan gas yang berasal dari tempat pengeboran minyak bumi, yang dimana di tempat ada minyak bumi itu akan terdapat gas hidrokarbon. Gas hidrokarbon itu sendiri biasanya digunakan pada pembuatan bahan baku gas, seperti kalau di kehidupan kita itu adalah gas LPG, yang dimana bahan baku gas LPG ini sendiri adalah gas hidrokarbon. Adapun juga beberapa kelebihan dari gas hidrokarbon ini sendiri, yaitu mereka lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara. Akan tetapi ada pun juga kekurangannya, yaitu gas hidrokarbon ini sendiri juga tetap menghasilkan emisi karbon dioksida dan juga tentunya dapat berisiko lebih tinggi pada ledakan dan juga suhu yang panas. Adapun di sini beberapa solusi yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat, yaitu yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih sering memakai transportasi umum. Lalu yang kedua, solusi yang kedua, kita dapat mengurangi penggunaan listrik di rumah kita dan tidak menghidupkan peralatan-peralatan elektronik di saat kita tidak membutuhkannya. Kita dapat menghemat energi dengan melakukan cara seperti itu. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.